drop it. Halo semuanya, kali ini aku bakal ngebahas cara mencari inverse dari sebuah matriks. Tapi sebelum itu, kalian perlu tahu apa itu adjoint matrix karena kita perlu adjoint matrix buat bisa mencari inverse-nya. Selain itu, untuk mencari inverse-nya, kita juga perlu determinan matriks yang sudah kita pelajari di kelas. Oke, jadi adjoint matrix itu adalah transpose dari hasil kofaktor dari matriks. Dan kofaktor matriks itu adalah matriks baru yang semua elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks aslinya. Nah, untuk lebih jelasnya, gimana sih cara mencari kofaktor dan adjoint matriks buat kita bisa mencari inverse? Aku bakal ngebahasnya di contoh soal mencari inverse matriks dan juga sekalian mengingat cara mencari determinan matriks saat ngebahas contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya yang bakal kita bahas adalah matriks dengan ordo 2x2 dan 3x3. Kenapa sih matriks 2x3 itu nggak ada? Karena matriks 2x3 itu tidak memenuhi syarat inverse matriks, yaitu memiliki baris dan kolom yang harus sama. Nah, langsung aja kita ke contoh matriks inverse ordo 2x2. Misalkan di sini aku punya matriks A sama dengan 4, 2, 1, 5. Yang ditanya adalah inverse dari matriks A. Nah, untuk rumus inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, pertama-tama kita cari dulu determinannya. Nah, untuk mencari determinan A, kita tuliskan dulu rumusnya. Oke, jadi ini adalah rumus untuk mencari determinan A. Kita masukkan ke angkanya yang kita punya. Oke, yang pertama adalah A dengan D positif dikalikan 4 dikali 5. Selanjutnya B dikali C negatif. Jadi 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 2. 4 kali 5 20 dikurang 1 kali 2 2. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Oke, selanjutnya kita cari adjointnya. Untuk cara mencarinya yaitu untuk mencari adjoint A dan D posisinya ditukar menjadi di sini D, di sini A, dan C dan B itu tetap pada tempatnya tetapi diubah menjadi negatif. Oke, kita masukkan ke angkanya. 4 dan 5 kita tukar posisinya.
dan 1 dan 2 kita tambahkan negatif. Dan ini adalah adjoinnya. Nah, kita masukkan determinan A dan adjoin A yang sudah kita cari tadi ke dalam rumusnya. 1 per determinan A berapa? 18 kita masukkan. Adjoin A nya kita masukkan yang ini tadi. 5 min 2 min 1 dan 4. Oke, selanjutnya kita hitung 1 per 18 dikali 5, 1 per 18 dikali min 2, 1 per 18 dikali min 1, 1 per 18 dikali 4. Kita kalikan 1 per 18 dikali 5, 5 per 18 hasilnya. 1 per 18 dikali min 2, min 2 per 18. 1 per 18 dikali min 1, min 1 per 18. 1 per 18 kali 4, 4 per 18. Nah, ada beberapa yang dapat kita sederhanakan. Yang ini 5 per 18 tidak bisa disederhanakan lagi, 1 per 18 juga tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, min 2 per 18 masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2 di atas dan di bawahnya menjadi min 1 per 9. 4 per 18 juga bisa dibagi masing-masing atas dan di bawahnya juga dibagi 2. 2 per 9. Nah, jadi ini adalah hasil dari inverse matriks A. Oke, gimana sih cara membuktikan kita bahwa inverse A yang kita cari tadi itu benar atau enggak? Nah, caranya adalah kita kalikan saja matriks A-nya dengan inverse matriks A-nya. Kita masukkan angkanya 4, 2, 1, 5 dikali dengan 5 per 18 min 1 per 9 min 1 per 18 2 per 9. Kita kalikan seperti matriks pada umumnya. 4 kita kalikan dengan 5 per 18 ditambah 1 dikali dengan min 1 per 9. Di bawahnya 2 kita kalikan 5 per 18 ditambah 5 kita kalikan dengan min 1 per 9. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan min 1 per 18 tambah dengan 1 dikali 2 per 9. Di bawahnya 2 kita kalikan dengan min 1 per 18 ditambah dengan 5 dikali 2 per 9. Oke. Selanjutnya kita hitung 4 kali 5 20 per 18 ditambah min 1 per 9. 2 kali 5 10 per 18 ditambah min 5 per 9.
5 dikali min 1 min 5 per 9. Selanjutnya 4 kali min 1 per 18 min 4 per 18 ditambah dengan 1 kali 2 per 9 2 per 9. 2 kali min 1 per 18 min 2 per 18 kita tambah 5 dikali 2 per 9 10 per 9. Oke, 20 per 18 ditambah min 1 per 9. Min 1 per 9 kita samakan penyebutnya dengan 18 menjadi 20 per 18 ditambah 2 min 2 per 18. Di bawahnya juga sama, kita samakan dulu penyebutnya. 10 per 18 ditambah min 10 per 18. Oke. Begitu juga dengan yang ini dan juga yang ini. Min 4 per 18 ditambah 4 per 18. Oke. Min 2 per 18 ditambah 20 per 18. Langsung saja kita hasilkan 20 per 18 ditambah min 2 per 18 itu adalah 18 per 18. Selanjutnya 10 per 18 ditambah min 10 per 18 itu habis atau 0. Selanjutnya 4 min 4 per 18 ditambah 4 per 18 itu juga habis, hasilnya 0. Min 2 per 18 ditambah 20 per 18 itu adalah 18 per 18. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1001. Nah, cara membuktikannya itu adalah jika hasil perkalian matriks A dengan inverse-nya, yaitu inverse matriks A adalah matriks identitas, ini, maka inverse yang kita cari tadi itu adalah sudah benar. Oke, kita lanjut ke matriks inverse 3 kali 3. Misalkan aku punya soal matriks A 2, 3, 1, 4, 5, 7, min 1, 2, 1. Kita tanyakan inverse matriknya. Nah, untuk rumus inverse matrik 3 kali 3 itu sama. 1 per determinan A dikali adjoin A. Oke, kita lanjut. Untuk mencari inverse A, pertama-tama kita perlu determinan A-nya dulu. Untuk rumusnya seperti ini. Oke, langsung saja kita terapkan ke soalnya. Untuk langkah pertama, kolom pertama dan kolom kedua kita duplikasi ke sebelah daripada matriksnya seperti pada rumus. Kita tulis 2, 3, 1, 4, 5, 7. Oke. Selanjutnya, untuk mencari yang di dalam kurung ini, untuk yang pertama kita kalikan secara diagonal. Jadi A
dikali dengan E dikali dengan I. Begitu juga seterusnya, B dengan F dengan G, C dengan D dengan H. Oke, kita praktikkan ke soal. 2 dengan 5, 2 dikali 5 dikali 1. Ditambah 4 dikali 2 dikali 1. Tambah min 1 dikali 3 dikali 7. Oke, dikurang, ingat dikurang. Selanjutnya juga sama, tapi dikali diagonalnya ke sebelah kiri. C dengan E dengan G, A dengan F dengan H, B dengan D dengan I. Kita masukkan ke soal. Min 1 dikali dengan 5 dikali dengan 1. Ditambah 2 dikali 2 dikali 7. Ditambah 4 dikali 3 dikali 1. Oke, kita lanjutkan dengan menghitung semua angkanya. 2 dikali 5 kali 1 itu 10. Ditambah 4 kali 2 kali 1 8. Karena ini negatif, kita kalikan dulu. Min 1 dikali 3 kali 7 negatif 21. Plusnya hilang karena negatif. Selanjutnya kita tulis dulu negatif dalam kurung. Min 1 dikali 5 kali 1 min 5 ditambah 2 kali 2 kali 7 28 ditambah 4 kali 3 kali 1 12. Oke, negatif yang di luar ini kita kalikan ke dalam. Negatif dikalikan negatif 5, negatif dikalikan 28, negatif dikalikan 12 menjadi min kali min jadi positif 5, negatif kali 28 negatif 28, negatif dikalikan 12 negatif 12. 10 ditambah 8 dikurang 21 ditambah 5 dikurang 28 dikurang 12 sama dengan negatif 38. Kita sudah ketemu deter. Oke, kita lanjut. Untuk mencari adjoint A, kita perlu mencari konfaktor A. Kenapa? Karena adjoint A itu adalah hasil transpose dari hasil konfaktor A. Nah, untuk mencari konfaktor A, kita bisa menggunakan rumus yang di sini. Caranya bagaimana? Caranya yaitu jika kalian ingin mencari baris pertama kolom pertama, yang ini, kalian hanya perlu menutup baris pertama, kemudian kolom pertama. Didapatlah EFHI. EFHI. Untuk mencari baris pertama kolom kedua, kalian tinggal tutup baris pertama dan tutup kolom kedua. DGFI. DGFI. Berikutnya, untuk mencari baris pertama kolom ketiga, kalian hanya perlu menutup baris pertama dan juga kolom ketiga. Didapatkan DEGH. Begitu juga untuk baris kedua kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kalian hanya perlu menutup baris keduanya, kemudian tutup juga kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kemudian dapatlah BCHI untuk kolom pertamanya, ACGI untuk kolom kedua, ABGH untuk kolom ketiga dalam baris kedua. Begitu juga seterusnya untuk baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Oke, jika rumus yang tadi sudah
kita pelajari, kita praktekkan kepada soal begini ialah jadinya. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Setelah menjadi matriks 2 kali 2 sebanyak 9 buah ini, kita cari semua determinannya seperti cara pada soal sebelumnya. Nah, setelah kita temukan setiap determinan matriks 2 kali 2-nya menjadi seperti ini. Karena ini tandanya masih double, seperti yang kalian lihat, kita sederhanakan tandanya dengan hasil akhir min 9, min 1, 16, min 11, 3, min 10, 13, min 7, dan min 2. Jadi setiap tanda yang ada di luar sini tadi kita kalikan dengan hasil determinan matriks 2 kali 2-nya. Oke, untuk adjoint A seperti yang dibilang sebelumnya adalah transpose dari hasil komfaktor A. Jadi hasil ini kita transpose dan menjadi adjoint A. Menjadi min 9, min 1, 16, min 11, 3, min 10, 13, min 7, min 2. Nah, jadi ini adalah adjoint dari matriks A dengan ordo 3 kali 3. Oke, setelah mencari determinan A dan adjoint A, kita bisa memasukkan angka yang telah kita dapat tadi. Menjadi 1 per determinan A tadi adalah negatif 38 dikali dengan adjoint A, yaitu min 9, min 1, 16, min 11, 3, min 10, 13, min 7, dan min 2. Setelah itu kita kalikan seperti pada mencari determinan matriks ordo 2 kali 2 tadi. Nah, setelah dikalikan 1/38 dengan adjektif A-nya, diperolehlah hasil matriks inverse A, yaitu 9/38, 11/38, 13/38, 1/38, negatif 3/38, 7/38, min 8/19, 5/19, dan 1/19. Jadi ini adalah hasil dari inverse matriks A. Nah, untuk memastikan apakah inverse matriks A kita tadi benar atau tidak, caranya sama dengan contoh soal pertama tadi, yaitu dengan dikalikan. Matriks A dikalikan dengan inverse matriks A. Ini dia matriks A, inverse matriks A. Kita kalikan menggunakan rumusnya, yaitu baris dikalikan dengan kolom yang hasilnya adalah matriks seperti ini, dan ini adalah matriks identitas yang artinya inverse matriks kita tadi adalah benar.